Halo adik-adik semua, kita akan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Pertama, ambil kursinya, lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah, jangan bermain. Sekarang, coba adik-adik semuanya, cek makanan di sekitar kalian. Kalau ada, berikan dulu ke mama kalian ya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara-cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Miss Audrey akan menemani adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, mengawali ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian berikut. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dari semalam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian berikut ini. Ditebus oleh darah yang kudus, darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus, darahnya
istimewa. Wow, wow, wow. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi berharga. Terima kasih oh Yesus, ku kecil tapi istimewa. Wow, wow, wow. Kini ku telah ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Dan hapus semua dosaku. Dan hapus semua dosaku. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah Allah berjanji kepada Daud. Nah, bagaimana ya ceritanya? Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita menyanyikan satu pujian berikut. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukku dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, pastinya semuanya dalam keadaan baik. Pagi yang indah ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang begitu indah kepada adik-adik semua untuk mau belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Miss sampaikan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan yang terus nyata bagi kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah,
Siapa yang minggu lalu masih mengingat cerita tentang apa ya yang disampaikan oleh Mr. Anis? Betul sekali, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Adik-adik tahu tidak bagaimana Goliat itu adalah seorang yang sangat kecil, tetapi Tuhan mau pakai dia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini Miss Isma akan bercerita yang terdapat di dalam 2 Samuel pasal 7, di mana di sini perikopnya tentang janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Pada waktu itu, ketika Daud berumur 30 tahun, dia menjadi raja atas Israel. Dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Daud adalah seorang penguasa yang baik. Dia adalah orang yang membuat hukum-hukum yang baik dan adil. Daud adalah seorang pemimpin bagi Israel yang sangat bijaksana, sehingga Tuhan pakai dia. Walaupun Daud kecil, tetapi Tuhan tidak melihat dari fisiknya. Tuhan melihat bagaimana Daud mau taat kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, pada waktu itu Daud merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Betapa baiknya Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya selalu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada waktu itu Daud berpikiran untuk ingin membangun bait Allah atau rumah Tuhan. Akan tetapi hal itu Allah belum mengizinkan. Dan Allah memberikan pesan kepada Nabi Nathan, sehingga Nabi Nathan menyampaikan pesan kepada Daud. Dia memberitahukan bahwa supaya Daud harus menunggu dulu. Nah, kira-kira janji apa yang harus Daud tunggu dari Tuhan? Nah, adik-adik mau tahu? Ternyata ada janji yang Tuhan ingin beritahukan kepada Daud. Nah, adik-adik yang hebat, akan tetapi Allah berjanji bahwa raja-raja bangsa Israel akan lahir dari keturunan Daud. Dan Allah berjanji bahwa Yesus Sang Juru Selamat akan hidup dan memerintahkan untuk selama-lamanya. Ketika Daud mendengarkan hal itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud sangat senang, lalu Daud bersyukur dan bersuka cita mendengarkan akan hal itu. Dan Daud duduk di hadapan Allah dan dia memuji, memuliakan akan kebesaran Tuhan. Tak henti-hentinya Daud memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Dan dia bersyukur sekali buat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan pribadi Daud. Nah, kesimpulannya hari ini apa yang kita harus petik dari kisah seorang Daud? Nah, adik-adik yang ada di rumah, dari cerita kita hari ini, dari kisah Daud, bagaimana Tuhan selalu menepati janjinya kepada Daud. Kalau Tuhan menepati janji kepada Daud, maka kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu menepati janjinya kepada kita. Karena Dia sudah berjanji akan selalu menjaga dan memelihara kita, menolong kita selalu dan melindungi kita selalu. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan selalu baik dan Dia selalu menepati janjinya. Bagaimana caranya supaya kita membalas kebaikan Tuhan? Yaitu dengan cara adik-adik harus rajin apa? Rajin berdoa, rajin mengucap syukur dan memuji memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa kita melakukan kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya adik-adik terus bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan terus menjadi terang bagi sesama kita. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk bagaimana kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kami pegang teguh. Tuhan Yesus memberkati juga buat adik-adik yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih banyak adik-adik karena hari ini adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Gimana ya caranya? Yuk kita lihat video berikut ini. Adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus transfer 10.001 rupiah. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui bahwa itu adalah persembahan sekolah minggu. Cara kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya ke pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Adalah sukacita di hatiku, yes, di hatiku, yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, yes, di hatiku, yes, di hatiku adalah sukacita di hatiku, yes, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Semuanya sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati semua itu Tuhan, agar boleh dipakai dalam pelayanan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita lihat bersama video hafalan yang sudah teman-teman kirim. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat firman kita hari ini terdapat di Roma pasal 8 ayat 37 yang berbunyi, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat firman minggu ini adalah Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari
pada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, halo Miss. Hari ini ayat hafalan ini adalah Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita terdapat di Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Roma 8 ayat 36 berbunyi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Roma pasal 8 ayat 37 yang berbunyi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia telah mengasihi kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Salam, semoga Tuhan memberkati teman-teman. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Selamat hari Minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Prudence. Ayat hafalan minggu ini Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Halo teman-teman, nama Koren Manfred Kristanto dari kelas 2. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 37a. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang. Shalom. Selamat hari Minggu. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita
daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah teman-teman. Halo, selamat pagi. Saya Risha dari kelas 5 FED. Untuk ayat hafalan minggu ini dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang telah menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih, shalom. Teman-teman, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih. Shalom, dah. Shalom. Hafalan hari ini terdapat di Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo, shalom. Hari ini Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dadah. Kasih. Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Selamat hari Minggu. Halo teman-teman dan Miss. Kenalkan, nama saya Nathanael Pangalipuan. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Roma 8 ayat 37a. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Dah. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Shalom. Dah. Selamat pagi Miss dan teman-teman. Hari ini ayat hafalan itu Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dah. Wah, hebat ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan hari ini. Bagi yang ingin mengirimkan video ayat hafalan minggu ini, boleh dikirim melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.